pemerintah menawarkan solusi otonomi khusus. Kita sudah memberikan, Pak, dengan undang-undang otonomi khusus, syariat Islam, nama Aceh, Nangro Darussalam, dan lain sebagainya. Jadi kenapa ditawarkan lagi? Jadi saya kira tinggal dua saja, menyerah atau dihabiskan. Sekalipun saudara tadi mengatakan sebagai pelaksana dari keputusan politik masalah GAM, tapi dalam sidang-sidang kabinet, terutama nanti barangkali jam 2, saya kira bisa memberikan saran-saran Indonesia dan menggunakan bendera GAM. Yang kedua, orang-orang yang ikut berunding adalah orang-orang asing, warga negara Swedia dan lain sebagainya. Jadi selayaknya kita tidak berunding dengan mereka. Kita berunding saja di Indonesia dengan orang Aceh dan lain sebagainya. Dan pemerintah menawarkan solusi otonomi khusus. Kita sudah memberikan, Pak, dengan undang-undang otonomi khusus, syariat Islam, nama Aceh, Nangro Darussalam, dan lain sebagainya. Jadi kenapa ditawarkan lagi? Jadi saya kira tinggal dua saja, menyerah atau dihabiskan. Pemerintah memutuskan untuk melakukan perpanjangan status keadaan bahaya dengan tingkatan darurat militer untuk Aceh selama 6 bulan. Memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Berbicara darurat militer di Aceh yang terjadi pada tahun 2003 itu berlandaskan pada ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Presiden. Pada saat itu Presiden mengeluarkan surat keputusan nomor 28 tahun 2003 tentang keadaan bahaya di Aceh dengan status darurat militer. Ada 3 pertimbangan di sana. Satu, karena pada saat situasi itu berbagai perundingan sudah dilakukan. Ada yang di Tokyo, di beberapa negara di luar negeri. Namun tidak tercapai kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Hingga kemudian pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk menerapkan status darurat militer di Aceh. Pada saat penetapan status darurat militer di Aceh, maka beserta dengan itu seluruh pasukan yang di keamanan dikirim ke Aceh untuk melakukan operasi pengamanan. Ini termasuk operasi terbesar di Indonesia setelah 1975 dengan operasi Serojanya. Jadi kondisi Aceh yang sangat mencekam dengan intensitas aparat militer yang cukup tinggi di Aceh, itu membuat Aceh sangat pada kondisi
yang sangat rumit. Darurat militer pada saat itu sampai pada titik mengganti pimpinan pemerintahan sipil di tingkat kecamatan. Jadi saya bisa sebut ada di Nisam, ada di Sawang, itu camatnya dari militer berpangkat antara kapten sampai letnan 2 yang kemudian memegang tampuk pemerintahan sipil. Jadi sama sekali pemerintahan sipil itu tidak bergerak pada saat itu karena semua diambil alih oleh kepemimpinan militer. Ada 2 langsung kemudian gugus komando militer di Aceh pada saat itu. Satu itu Panglima Komando Operasi, Pangkola Op kalau di Aceh disebut. Yang satu lagi ada Panglima Kodam. Nah, kedua panglima ini dengan model operasi yang berbeda itu melakukan upaya pengamanan terkait dengan gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Tentu bahwa korban dari masyarakat sipil tidak bisa dihindari. Jumlahnya juga signifikan. 1 tahun berlaku 2003 sampai 2004, darurat militer itu sudah memakan korban hampir 17.000 orang menurut data Koalisi NGO-HAM. Di antaranya ada yang hilang, mengalami proses extrajudicial summary, proses di luar proses hukum, penghukuman di luar proses hukum. Kemudian ada yang meninggal, ada yang kemudian menjadi korban penganiayaan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pada harus mengungsi dan kelaparan yang dialami oleh masyarakat. Belum lagi kerugian ekonomi, kerugian terkait dengan ternak, terkait dengan sawah, ladang, mata pencaharian lainnya, itu seperti menjadi sebuah masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan lagi pada saat ini. Jadi situasi darurat militer yang itu begitu mencekam, begitu membuat sulit bagi seluruh masyarakat pada saat itu. Menurut kami, untuk memastikan ketidakberulangan itu harus melalui 3 syarat. Syarat 1 adalah melibatkan korban dan keluarga korban dan aspirasinya untuk pembangunan ke depan. Kedua, yaitu pemulihan terkait korban dan keluarga korban. Baik itu ekonomi, sosial, budaya yang ada di masyarakat. Yang ketiga, hadirnya pemimpin yang cukup memberi kesempatan bagi masyarakat, memberi contoh tauladan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukanlah cara dalam menyelesaikan persoalan. Harapan hati kasih memada urban bangsa lun beli mengisap akriban ilah daya mepikir kendak ilahi han ekso sangga